Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kesehatan mahal sekali. Masya Allah. Terakhir kita kemarin sampai ke keutamaan puasa nggih. Keutamaan puasa. Tentang ilmu yang kita bekalkan di bulan puasa. Kita sampai di keutamaan puasa yang ketiga kalau nggak keliru kemarin, bahwa puasa adalah ibadah khusus bagi Allah. Imam Bukhari dalam sahihnya Nabi bersabda, Allah berfirman, Nabi bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadis apa? Hadis qudsi, itu hadis yang terkait dengan firman-Nya Allah tetapi tidak tertulis di dalam Al-Qur'an, diucapkan oleh lisan Nabi Muhammad SAW, namanya hadis qudsi. Makanya bahasanya Imam Bukhari di dalam sahihnya Rasulullah bersabda, Allah berfirman, kan gitu. Nggih menika kulu amal ibni Adam lahu. Seluruh amalan panjenengan semua ini buat panjenengan sendiri, kata Allah. Salat kita, zakat kita, kebaikan-kebaikan kita untuk kita sendiri sesungguhnya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu li itu berarti milikku. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang ajzi bihi, yang akan kasih pahalanya. Ajron, ajzi bihi, saya sendiri yang akan kasih pahala ke dia. Berarti kalau seperti itu kondisinya, ini pahalanya tanpa batas, tanpa batas. Nah, ini mengapa puasa kok menjadi pahalanya tanpa batas? Benar, sesuai dengan Quran surah Az-Zumar ayat ke-10. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi pahala sabar itu tanpa batas. Nah, puasa itu unsur dari sabar itu tiga-tiganya masuk. Makanya pahalanya tanpa batas. Makanya bahasanya wa ana ajzibi, aku sendiri akan kasih balasannya. Makanya mizan itu nggak nimbang pahala sabar. Karena pahala sabar itu nggak dapat timbang ya ora iso wong okeh banget gitu. Jadi yang ditimbang di mizan itu yang ini tadi kulu amal ibni Adam lahu, yang lahu itu. Kalau yang sabar itu sudah lewat batas, terserah Allah mau berapapun itu. Nah, jadi innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, surah Az-Zumar ayat 10, yaitu kabar dari Allah yang akan memberikan pahala sabar itu dengan tanpa batas, dan di dalam puasa itu memenuhi syarat sabar. Pokoknya kalau ada kegiatan sebuah amalan kok pahalanya tanpa batas, pasti terkait dengan sabar. Sebagaimana diceritakan kemarin bahwa puasa itu memenuhi syarat sabar yang sempurna, yaitu sabar di dalam ketaatan, sabar menghindari maksiat, dan sabar di dalam penderitaan. Biasanya kita kalau di luar puasa, sabar itu kebanyakan hanya sabar salah satunya. Contoh, dengan sholat dalu, itu kan ya butuh sabar di dalam taat. Jadi kan enggak juga nggak apa-apa kan, emang ada yang komplain, ratangi ya ora apa-apa, ya kan. Nah, ketika jenengan bersabar diri untuk mau bangun, bertaat, itulah sabar tertinggi. Sabar dengan tingkatan tertinggi adalah sabar di dalam ketaatan. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar di dalam menghindari maksiat. Contohnya kita pernah bicarakan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau digoda oleh Zulaikha dalam kondisi yang jauh dari rumahnya, jauh dari tempatnya, ya kan. Kemudian kondisinya sudah sangat memungkinkan, yang menggoda cantik, orang berharta dan orang berpangkat. Kita digoda orang biasa aja mungkin kelepek-kelepek. Ini yang goda itu cantik, kaya raya, punya jabatan,
sudah di kamar, sudah dikunci. Bayangin. Jadi kan kuat nggak? Ayu banget, jabatannya tinggi, duitnya oke, di sebuah istana, di dalam kamar sudah dikunci. Mungkin pikirannya, sok tobat lah. Bisa begitu itu. Tetapi beliau, Yusuf alaihissalam memilih untuk takut kepada Allah. Dia memilih di penjara daripada untuk melakukan seperti itu. Dan sabarnya luar biasa Yusuf alaihissalam itu. Bayangin udah kayak gitu di penjara, salah salah di penjara gitu kan. Di penjara selama sekian waktu, ada 2 orang diberitahu tentang takwil mimpi, ya kan? 2 orang ini mimpi kan, adapun kamu bakal begini-begini, ada kamu bakal begini-begini gitu kan. Satunya meninggal, satunya enggak gitu kan. Temennya. Kemudian dia berpesan, "Aja lali yo cerita karo raja, nek aku iso takwil mimpi." Gitu. Dah betul sampai ke sana setan bikin lupa tuh orang yang selamat. Satunya bunuh toh itu, yang satunya selamat. Baru setelah kemudian raja mimpi diberitahu, temanku di penjara iso takwil mimpi loh. Setelah sekian waktu, wis bertahun-tahun gitu. Coba kalau langsung cerita kan, diberitahu kepada rajanya kan akan digunakan keterampilannya. Itu digunakan ketika selama sekian waktu. Baru kemudian dipanggil, kemudian ditakwil mimpinya dan raja percaya dan benar terjadi. Gitu kan. Itu jadi ujiannya Yusuf alaihissalam itu luar biasa. Itu masih kategori sabar tingkat kedua, yaitu sabar di dalam menghindari maksiat. Kemudian yang ketiga sabar menghadapi ujian. Di puasa bagaimana menghadapi ujian? Iyalah lapar banget kita, menderita kan. Bagi orang-orang di atas 40 tahun kayak kita kan, ya kayak kita, jangan 40 tahun enggak. Itu ya penderitaan lah, penderitaan. Gimana tidak itu. Apalagi saya yang aktivitasnya banyak gitu. Saya bukan termasuk ahli puasa. Padahal waktu mahasiswa saya puasanya enggak. Tapi begitu umur 40 tahun kegiatannya banyak itu berat banget puasa. Makanya saya termasuk salut banget sama Pak Pri yang di sini nih. Itu kan dia puasanya selalu Ayyamul Bid, Senin Kamis plus Ayyamul Bid, jadi 8 hari dalam 1 bulan. Itu udah lama komitmen itu, masya Allah. Itu luar biasa loh, orang sepuh bisa kayak gitu itu. Saya merasakan puasa itu berat banget gitu setelah lewat 40. Padahal kebiasaan waktu kuliah itu dulu Dawud, sehari puasa sehari tidak. Tapi begitu masuk 40 tuh berat. Makanya ini juga sekaligus sunnah penting, jangan pilih puasa Dawud kalau untuk umat Nabi Muhammad. Paling pol itu yaitu puasa Senin Kamis plus Ayyamul Bid itu paling pol. Kenapa? Para ulama menyebut karena puasa Dawud itu harus kontinu sampai akhir, sampai meninggal. Nanti beratnya ketika sudah di atas 40, 60 itu nanti berat banget kalau harus puasa Daud. Makanya kita cukuplah Senin Kamis sebenarnya kalau bisa itu udah bagus banget gitu. Nek pengen nambah ya Ayyamul Bid, tapi Senin Kamis sudah bagus banget buat kita. Nah, sabar menghadapi ujian. Nah, 3 ini ada di dalam puasa. Itulah mengapa Allah menyebut bahwa wa ana ajzi bihi fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi. Saya sendiri akan kasih pahalanya. Bayangkan ini yang berfirman siapa? Zat yang menciptakan kita, yang kita bergantung kepadanya, yang kita kalau sakit kita mengucapkan permohonan kepadanya. Selama 2 hari ini apa yang saya ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lagi agak tumpuk-tumpuk saya ini. Amar juga kebetulan karena dia over olahraga, infeksi lambung. Mungkin karena banyak olahraga kurang makan kan. Di pondok over kemarin ke dokter ternyata infeksi lambung. Ini soal lagi kan. Saya sama istri hanya mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mungkin banyak kesaliman yang dibuat gitu kan. Ada banyak kelalaian-kelalaian yang dibuat. Hanya bisa berserah diri saja gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, sebagaimana kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia di dalam kegelapan yang teramat sangat, dia mengucapkan fanadha fi dzulumat, dia berdoa di dalam kegelapan yang sangat gelap, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mungkin saya lama enggak mengucapkan itu sehingga Allah panggil dengan caranya. Ya, saya lama enggak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, agak lama ini. Jadi zikir-zikir yang lain iya, tapi zikir la ilaha illa anta kok sepertinya sudah lama enggak gitu.
Sekarang diperbanyak lagi, alhamdulillah. Nah, kemudian di antara alasan mengapa puasa dikatakan fa'inahu li, menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Ini, kalau jangan sering lihat tuh kitab Fathul Bari itu dikatakan karena puasa itu tidak dimasuki riya kecuali dia cerita. Ini kan intinya ibadah sebenarnya kita pelajari. Di antara yang menjadikan ibadah dikatakan amal soleh itu apa kemarin? Ikhlas. Ikhlas lawannya riya. Nah ini ada sebuah kegiatan ibadah kok yang pintu riya itu tertutup kecuali dia cerita. Bahkan cerita pun mungkin yo orang tetap nggak selalu percaya kan. Wong ketok lemes banget jebul ora puasa kan yo iso wae. Ya kan? Bulan puasa ada orang bergaya lemes banget. Bapak saya dulu gitu waktu udah tua terus suka bikin aneh-aneh kayak gitu bapak saya sendiri rahimahullah taala mungkin sudah nggak kuat itu ngomong ketemu sebulan lagi adik saya ketemu lagi makan di warung makan. Bapak tanya Pak jenengan pun dahar napa urung itu urung ping pindho. Bapak saya ketika udah tua sering tak ledeki kayak gitu, maklum udah tua gitu, jadi mungkin kondisi badannya nggak bagus gitu. Kadang-kadang begitu ya. Makanya dikatakan menutup pintu riya kecuali cerita. Diceritakan dengan nyata-nyata aku puasa tenan lho, tenan. Meskipun begitu nggak harus dipercaya tuh seperti itu. Ya kan? Jadi puasa itu benar-benar antara kita dengan Allah saja. Hanya kita dengan Allah saja. Makanya ini menjadikan sangat berkualitas kalau kita benar-benar melakukan. Kemudian juga pernyataan secara khusus dari Rasulullah tentang bahwa memang puasa itu pahalanya dilipat gandakan sedemikian dahsyat. Rasulullah bersabda, "Kulu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asru amsaliha illa sab'i mi'ata dhi'fin." Setiap amalan manusia akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Setiap amalan kita secara umum rumusnya adalah akan dinaikkan 10 kali lipat pahalanya atau sampai 700 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wajal illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa itu milikku dan saya sendiri yang akan kasih pahalanya. Alasannya apa? Yad'u syahwatu, yad'u sahwatahu, kemudian wa ta'amahu min ajli. Kata-kata min ajli ini yang menjadi ini penting ini jangan puasa kan. Kata-kata min ajli di dalam hadis ini inilah yang menjadi kunci keberhasilan puasa kita. Jadi jangan perhatikan betul ini bagian ini. Mengapa dikatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi, dikatakan yad'u syahwatahu, karena orang-orang itu, hambaku itu menahan syahwatnya dan menahan tidak makan min ajli, karena aku. Itu loh. Itu dengan ini ya harus ditanam betul ini sebelum puasa masuk. Bahkan ini sebenarnya berlaku untuk seluruh amalan. Bahwa kalau sebisa mungkin min ajli, untuk Allah, karena akulah gitu kan. Dia itu saya kasih pahala tanpa batas karena dia menahan syahwatnya di siang hari. Dia nggak makan di siang hari min ajli, karena aku. Ini yang mengucapkan itu zat yang menciptakan kita, min ajli. Kata-kata rasanya visi gimana coba? Kalau ada orang melakukan sesuatu karena kita, saya itu tidak kesini karena saya itu sayang sama panjenengan, dengan alasannya karena saya menghormati jenengan lah saya melakukan ini dan itu. Bayangin, jenengan merasa terhargai enggak? Nah ini Allah sendiri yang mengucapkan, karena dia melakukan itu semua itu yang tidak boleh di bulan puasa itu min ajli, karena aku. Itu yang membuat Allah kemudian memberikan keputusan bahwa pahala puasa itu tanpa batas dilipat gandakan sedemikian dahsyat, tidak seperti rumus umum yaitu apa? Al-hasanatu asru amsaliha ila sab'ati dhi'fin, yang biasanya hanya dilipatkan 10 sampai 700. Lah ini enggak ada. Lipatannya pokoknya bisa banyak banget tanpa batas. Bayangkan kita tuh akan menghadapi bulan yang begitu tuh kondisinya. Makanya kemarin ketika saya sakit pagi itu, saya pucat kayak gitu tuh. Itu rasanya yang paling saya khawatirkan, ya Allah,
Masa iya nggak sampai Ramadan gitu. Yang paling ditakutkan tuh itu. Karena sakit dada kiri itu kan identik dengan kematian katanya. Saya sudah kadang-kadang mikir karena sudah lama ya menderita ini, kadang pas kumat itu kadang-kadang ya rasanya kayak kematian di depan mata. Itu yang paling saya sedihkan ya Allah, sudah di ujung mau Ramadan gitu kan. Andai bisa sampai ke sana, bisa sampai menyelesaikan keutamaan yang sangat luar biasa, betapa bahagianya, gitu tuh. Itu keinginan yang teramat sangat itu. Nah itu alasan ketiga. Jadi min ajli itu dengan perhatikan, karena Allah lah kita melakukan itu semua. Kemudian yang keempat, puasa menjadi penggugur dosa. Ya, tentu saja kita sudah pahami ini. Ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya kan? Kemudian man qama imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang siang hari puasa karena Allah, maka digugurkan dosa-dosanya. Barang siapa yang sholat malam karena Allah, sholat tarawih, berarti digugurkan dosa-dosanya. Selalu siang dan malamnya itu ada tuh kesempatannya. Terkait dengan catatan Allah yang tiap malam itu. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah wa dzalika kullil lailah. Allah mencatatkan orang-orang yang terbebaskan dari api neraka di setiap malam bulan Ramadan, kullu lailah, di sepanjang malam. Kalau kita nggak lolos di malam pertama, malam kedua mudah-mudahan tercatat. Kalau namanya udah dicatat oleh Allah nggak masuk neraka jahanam, berarti kita lolos langsung. Nanti kita akan dibuat oleh Allah amalnya itu yang nggak mampir neraka maksudnya. Bayangin itu terjadi kapan? Di setiap malam bulan Ramadan. Jadi setiap malam walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah wa dzalika kullil lailah. Setiap malam Allah mencatatkan itu. Berarti setiap malam ada rahmah, ada maghfirah, ada idku minan nar. Ini juga sekaligus meluruskan dalil yang sangat terkenal dari sejak kita kecil, yaitu apa? Ramadan itu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idku minan nar. Kan kayak gitu dulu. Itu semua dai kayak gitu. Sekarang setelah era keterbukaan, banyak orang pinter lah sekarang. Dalil juga bisa diakses di mana-mana kan. Yang ngomong seperti itu orang nggak belajar kan gitu, ya kan? Masa Ramadan bagi menjadi 3/10. Yang pertama awaluhu rahmah tok. Yang kedua maghfirah, ampunan. Yang ketiga idku minan nar, terbebas dari api neraka. Nek mati nembe 5 dino entuk rahmah tok, ora entuk ampunan, ora entuk idku minan nar. Betapa nggak adilnya Allah begitu. Yang benar adalah walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah, tiap malam itu ya ada rahmat, ada maghfirah, ada idku minan nar tiap malam. Nah ini karena kita sudah belajar jadi mengerti. Kalau nggak belajar ya sampai sekarang jangan coba malah perhatikan bulan puasa. Nanti kan ada dai-dai yang menyampaikan itu. Ramadan awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiru idku minan nar gitu biasanya. Nah ini ya begitulah. Kadang-kadang belajarnya mungkin kurang banyak. Kemudian Rasulullah menyampaikan as-sholawatu khams, salat yang 5 itu, wal jum'at ila jum'at, dan Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahuma itajtanabal kabair. Itu semua salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa di antaranya sepanjang kita tidak melakukan dosa besar. Zina, ukukul walidain, berbuat buruk pada orang tua. Maka sepanjang kita tidak melakukan dosa-dosa besar yang 99 itu banyak jumlahnya. Nanti kita suatu ketika belajar tentang Al-Kabair. Al-Kabair itu kitab tentang dosa-dosa besar. Saya dulu menyelesaikan itu 3 kali dengan Ustadz. Salah satunya dengan Ustadz Aris dulu itu, kitab Al-Kabair. Itu maka kita akan mendapatkan ampunan otomatis. Jadi dengan punya salah-salah dengan keluarga, dengan apa itu nanti terhapus dengan sholat panjenengan gitu, dengan Jumat panjenengan gitu. Makanya Rasulullah menyampaikan fitnatur rajuli fi ahihi wa amalihi
wa ja'rihi tukaffiru sholatu wa siyamu wa shadaqatu. Jadi kalau yang seperti itu tuh sebenarnya ya bukan dosa besar, itu akan terhapus dengan sholat, dengan sedekah, itu akan terhapus. Jadi dengan sholat 5 waktu itu otomatis menghapus yang kayak gitu. Makanya orang yang sholatnya rapih itu insya Allah ya dosanya sedikit gitu insya Allah. Sholat, siam, puasa, wasodaqah. Jadi puasa termasuk juga yang menghapus dosa-dosa itu. Jadi dosa seorang terakhir dengan keluarganya, hartanya, anak dan tetangganya itu dihapus dengan itu. Dosa seseorang dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan anaknya itu terhapus dengan yang seperti itu. Kemudian yang kelima, bulan puasa itu adalah jaminan orang berpuasa akan masuk surga. Jaminan orang berpuasa akan masuk surga. Karena disebutkan oleh Rasulullah fil jannati, di dalam surga itu samaniyatu abwab, ada 8 pintu. Fiha babun yusama ar-royan. Di situ ada pintu yang disebut dengan pintu ar-royan. La yadkhuluhu, tidak memasukinya illa shaimun, kecuali orang yang berpuasa. Jadi setidaknya kalau kita puasanya sukses, kita minimal punya akses 1 pintu surga namanya ar-royan. Ini kan penting buat kita, tujuan kita balik ke surga kok. Ada informasi, oh ada pintu namanya ar-royan yang tidaklah masuk seseorang kecuali orang yang berpuasa. Makanya kita harus serius. Jangan-jangan kita dari situ masuknya. Maka kalau orang itu yang seperti itu, mungkin dia nggak sempat sedekah, nggak sempat ini, sempatnya dengan puasa, ketahuilah puasanya dia bisa jadi pintu untuk masuk surga. Di rumahnya diikuti ibunya loh orang ini. Sampai saya bicara sama istri, mungkin itu kebaikannya. Kebaikan dia sabar itu sehingga dia harus hidup sama ibunya, yang jelas kita tahu secara dalil kalau dia meninggal di pangkuannya, di dekatnya, maka dia pintu surga ketika sabar. Seorang anak ngopeni orang tuanya sabar sampai meninggal, kan jaminan surga. Jaminan surga. Banyak pintu surga buat dia. Masya Allah, sebegitunya. Kisah-kisah nyata zaman sekarang, bukan kisah-kisah zaman dulu. Tadi malam bukan kemarin. Ini pagi ini saya kasih cerita 2 penjenengan itu kisah nyata semua itu. Kisah nyata semua. Kemudian apa tuh arti ar-royan? Ar-royan artinya hilang dahaga. Ar-royan itu artinya hilang dahaganya, itu ar-royan. Makanya pintu dari puasa disebutkan sebagai pintu ar-royan karena hilang dahaga. Ar-royan artinya hilang dahaganya. Yang keenam, dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Ini sebagaimana sudah saya sebutkan di awal nggih. Idza dakhala Ramadan, jika masuk Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Kemudian wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu neraka. Nah, ini satu riwayat. Riwayat lain, idza dakhala Ramadan, futihat abwabu sama. Dalam riwayat lain dikatakan dibuka pintu langit. Kemudian di dalam riwayat lainnya, idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah, dibuka pintu rahmat. Jadi ada 3 redaksi nggih. Pertama dibuka pintu surga, dibuka pintu langit, dibuka pintu rahmat. Makanya kalau ada dai menyampaikan tiga-tiganya benar. Karena tiga-tiganya adalah dalilnya diterima. Apa arti maksudnya dibuka? Mudah diterima semua amalan, mudah didabulkan semua doa, itu maksudnya. Maksudnya itu nanti dimudahkan kita beribadah, dimudahkan untuk pengabulan doa gitu. Kemudian yang ke-7 adalah setan dibelenggu, wasyufidatis syayatin. Maka kita harus tahu persis, kita bisa berkaca bahwa kalau bulan Ramadan kita masih bermaksiat, itulah kita. Makanya kalau bulan Ramadan kita masih maksiat, itu elek banget sampai deweki. Itulah kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena yang dari luar sudah dibelenggu oleh Allah. Wasufidati sayatin. Para ulama menyebut maksudnya wasufidati sayatin ini adalah yang dibelenggu adalah bos-bosnya setan. Kroco-kroconya itu masih dilepas. Ning nek kroco-kroco wae isi iso ganggu awake dhewe, berarti awake dhewe kalau imane elek banget, ya enggak? Diganggu sing kroco wae kok yo isi kena, berarti kita imannya buruk. Maka di antara keunggulan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita mengukur siapa kita. Karena semua kondisi itu sudah dikondisikan oleh Allah dari luar. Secara zatnya memang puasa itu baik. Lah kok kita masih elek, berarti kita yang elek banget itu. Mintalah ampun sebanyak-banyak. Kalau kita masih maksiat, masih gelem nonton sing ora-ora, masih bermudah-mudahan membuang waktu, itu yakin banget itu kita sendiri itu. Karena dosa berangkat dari 2 hal.
dari diri kita dan dari luar. Sebagian mengucapkan maksud wasufi dati saya ini maksudnya adalah aktivitas setan itu sedikit, gitu, dihambat oleh Allah, itu maksudnya. Sehingga yang biasanya godane 10, ini goda mung siji. Ini siji we kok tembus, ini masalah. Wis digoda siji tok. Separuh ditembus apa elek banget awake dhewe. Gitu. Kemudian sekali lagi maksiat terdorong dari faktor internal dan eksternal. Dari internal dalilnya adalah surah Quran Yusuf ayat ke-53. Quran surah Yusuf ayat ke-53. Yaitu innan nafsa la amaratun bisu ila ma rahima rabbi, ya kan? Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Makanya dalam bahasanya Yusuf alaihissalam kan illa ma rahima rabbi, kecuali dirahmati oleh Allah. Kalau enggak, karena Pak Yusuf pun sudah ingin, dua-duanya itu sudah ingin, bukan enggak ingin. Yusuf alaihissalam itu wong bagus, wong normal, sudah ingin dihadapkan dengan kondisi seperti itu, sudah ingin. Nafsunya itu sudah mendorong ingin, tapi dia dirahmati oleh Allah. Berarti ini kata kuncinya, agar kita itu selalu dirahmati oleh Allah. Kita tuh siapa memangnya mau berani-berani saya bisa kok, aku bisa kok menghindari maksiat. Siapa kita? Bahasanya di sini aja illa, kecuali marahim marobi, kecuali orang-orang yang memang nafsunya itu dirahmati oleh Allah. Sampai di sini tuh ya Allah, Bapak Mas, kita tuh ngerasain banget betapa kita tuh harus berserah sama Allah. Makanya kita tuh berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ini kalau sujudnya jangan tinggal ini. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Supaya tetap di atas jalannya Allah, itu maksudnya itu. Itu kalau enggak itu masalahnya dibolak-balik kan. Bayangin ini dalam bahasanya Nabi aja, illa, kecuali ma rahima rabbi, kecuali dirahmati oleh Allah. Kalau nggak dirahmati pasti melakukan. Makanya bagi yang sudah pernah, kita mungkin dulu pernah melakukan hal-hal, mungkin dulu kita nggak dekat sama Allah. Jadi kedekatan dengan Allah itu menjadi kunci keberhasilan hidup kita sebenarnya. Kalau melihat sampai di titik ini, bayangin ini faktor dari dalam itu seperti itu, faktor dari luar banyak banget tentu saja setan tadi kan. Makanya Rasulullah kalau membuka ceramah kan selalu seperti bagaimana saya sampaikan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari syururi anfusina, keburukan diri ini gitu. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan diri ini. Bayangin. Karena memang asalnya diri kita tuh amaratun bisu. Inna nafsa amaratun bisu, memang dalam diri kita tuh kecenderungannya untuk sing elek-elek kuwi lho. Elek-elek ning penaan gitu masalahnya itu. Itu sing penake kuwi lho jadi masalah amaratun bisu itu. Kan nonton sing elek-elek itu dibuat enak, nggih. Dibuat rasa-rasanya nikmat. Nah, ini kan masalah banget. Berzina, ya kan? Bisa loh. Orang udah punya istrinya cantik berzina dengan orang yang nggak cantik loh. Pernah mendengar seperti itu? Sering kan? Bojone iki ayu banget ya, subhanallah. Kok yo isi gelem tonggon enak banget. Kepiye coba gitu itu coba. Karena ada amaratun bisu, dibuat ada keindahan-keindahan di rumput tetangga. Nah, ini bahaya banget. Maka sekali lagi setan dibelenggu punya informasi kepada kita bahwa ini kaca buat kita, hati-hati. Kalau kita masih maksiat berarti bener-bener elek, bener-bener elek gitu. Yang ke-8, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari kasturi, minyak kasturi. Nabi bersabda, walladzi nafs Muhammadin biyadih, demi zat yang aku ada di tangannya, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik, bahwa sesungguhnya bau mulut bagi orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik daripada rihil misik. Nah, ini saya perlu sampaikan kenapa. Ini arti majas ya, majas, bukan arti yang sesungguhnya. Ini penting dipelajari di ini disampaikan ke ibu-ibu nih. Jadi nggak sampai orang mampune kan kayak rihil misik, rasa sikatan. Nggak usah berbersih, itu keliru. Ini arti majas.
Arti majaz itu arti yang bukan arti yang sebenarnya maksudnya. Anggapan yang keliru kalau misalnya tidak sikat gigi kemudian makin bau makin baik. Itu kan masih kecil kayak gitu. Waktu SMP masih ingat kan. Kalau guyon aja gitu. Kan lebih bagus dari rihil misik. Nah, ini masalah. Nah, ini makna majaz bukan arti sebenarnya. Ali Mustafa Yakub, tahu kan ini? Ali Mustafa Yakub rahimahullah taala salah satu imam Masjid Istiqlal dulu. Dia menyampaikan ada beberapa hadis yang harus dipahami secara majaz, termasuk hadis ini, termasuk hadis waladi nafs biyadih lahul fasoim famisoim atyabu indallah ta'ala min rihil misik, itu termasuk diantaranya adalah hadis yang harus dipahami secara majaz. Maksudnya satu, tentu saja penciuman Allah tidak seperti penciuman kita, ya kan? Maka dikatakan laisa kamisli syai'un, bahwa Allah itu berbeda dengan seluruh. Jadi kalau ada kata-kata bau itu jangan bayangkan baunya kemudian sebagaimana kita membau, melihat sebagaimana kita melihat, kan tidak. Kita tuh dalam hal masalah sifat-sifat Allah itu kita hanya mengimani, jangan bertanya bagaimananya. Ini kan yang sering di kalangan ilmu akidah kemudian jadi pada bertengkar nih, antara orang Asy'ariyah, orang yang dikatakan Wahabi, orang yang dikatakan Mujassimah dan sebagainya itulah. Itu bertengkar di bagian-bagian kayak gini nih. Saya belajar tentang itu, tapi saya jarang menyampaikan kayak gitu. Contohnya misalnya Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah berada di bersemayam di atas. Imam Malik mengatakan kita tuh kalau ada yang seperti itu mengimani aja, jangan bertanya bagaimananya. Kalau bertanya kaifa, bagaimana Allah bersemayam, itu bid'ah, kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Jadi udah diimani aja, nggak usah membagaimanakan. Nah, ini yang menjadi bertengkar. Kita nggak perlu di situ, kita nggak perlu di bagian itu ribut. Kita tuh orang-orang yang masih belajar. Saya saja nggak pernah masuk ke wilayah itu. Saya hanya mengimani apa yang saya yakini, kemudian saya nggak pernah ikut-ikutan lah di bidang itu. Karena itu masalah besar, masalah besar. Jadi maksud atyabu indallah min rihil misik artinya pahalanya lebih banyak menurut Allah daripada orang yang memakai minyak mis pada sholat Jumat dan sholat Id, itu maksudnya. Orang memakai wangian ketika sholat Jumat sholat Id kan pahalanya banyak gitu. Pahalanya banyak. Tapi ketahuilah baunya tok aja lebih banyak pahalanya, puasa lebih banyak puasa dari itu semua. Itu maksudnya. Kemudian pahalanya lebih banyak dari pahala menggunakan minyak mis pada hari Jumat dan hari raya. Lebih wangi maksudnya pujian dari, dan ini pujian-pujian dari Allah untuk kita. Maksudnya bahasa yang menunjukkan bahwa itu Allah tuh memuji banget loh orang yang puasa, itu maksudnya. Sehingga sampai pun dikatakan bagian yang seperti itu dikatakan lebih indah dari, lebih bagus dari rihil misik. Maksudnya Allah tuh suka banget tuh sama orang yang puasa. Jadi sekali lagi ini bukan sebagai dalil kita nggak sikat gigi, ya kita sikat gigi lah. Siang hari sikat gigi boleh? Boleh, nanti dibahas di kitab itu. Kemudian pendapatnya Al-Qadhiyyah mengatakan itu berlaku di akhirat nanti. Orang yang berpuasa nanti ketika di padang mahsyar dibangkitkan dalam kondisi bau mulutnya wangi banget, lebih wangi dari rihil misik. Maka sekali lagi pesannya adalah maka tetap menjaga kebersihan aroma mulut. Hadis ini bentuk motivasi karena faktanya perut kosong identik dengan bau mulut. Kan faktanya itu, ya enggak? Faktanya kita di dunia kalau perutnya kosong kan bau, itu faktanya. Elek toh itu, nggak bagus maksudnya. Itu kan nggak nyenengi toh. Tapi ketahuilah itu dimotivasi oleh Allah kalau itu lebih bagus dari rihil misik di sisi Allah. Maksudnya wis ora popo tahan-tahan. Kamu mungkin malu dengan seperti itu, tapi yo gak popo. Itu maksudnya itu. Gitu. Jadi tetap saja kita sikat gigi, tetap bebersih lagi. Itu yang ke-8, masih ada 2 lagi insya Allah disampaikan di pertemuan berikutnya. Kita bersyukur masih diberi waktu dan diberi umur oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita barokah sampai di bulan Ramadan insya Allah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.